dan kunci pintunya. Inilah saatnya kamar angker. Halo semua, balik lagi sama gue Dimas, editor dari 33 Club yang lagi luntang-lantung di segmen yang gue kasih nama Kamar Angker, di mana kita akan membahas semua hal yang berbau horor. Kali ini kita akan ngobrolin film kedua dari series film horor lebaran kita ya, Dua Hati Biru. Horor tahu punya mertua kayak gitu? Nggak, serius. Kita bakal bahas Badara Wuhi di Desa Penari. Karena namanya panjang, kayaknya gue bakal singkat judulnya jadi KKN 2 deh. Seperti biasa, warning dulu. Ngobrolin ini berspoiler dan tentunya kalau kalian gak gitu suka spoiler silahkan jangan nonton dulu. Sementara yang mau aja di spoiler silahkan lanjut. Ceritanya gini, dibuka dengan 4 anak muda bernama Mila yang diperankan sama Maudy Afrosina, Yuda yang diperankan sama Jordi Pranata, Jito yang diperankan sama M. Iqbal Sulaiman, dan Roy yang diperankan sama Ardit Erwanda yang berkunjung ke sebuah desa. Desa tempat mereka berkunjung itu dikenal dengan Desa Penari sebab warga desa itu masih menjunjung tinggi seni budaya Jawa termasuk kesenian tari tradisional dan bukan karena mereka lagi ngelawan makhluk gaib yang tinggal di sana bareng mereka. Namun, salah satu warga mengatakan sesepuh yang akrab disapa Mbah Putri baru meninggal. Warga pada akhirnya menyarankan Mila, Yuda, Jito, dan Roy untuk bertemu Mbah Buyut. Keempat pemuda itu lantas sepakat tinggal sementara waktu di Desa Penari. Kedatangan Mila dan teman-teman laki-lakinya yang gak terlalu berperan di cerita ini bertujuan untuk mencari tahu informasi mengenai sosok penari berparas cantik. Ia pun membawa sketsa penari itu. Sketsa ini digambar sama orang pinter yang lagi coba ngobatin ibunya ya. Nyoba ngobatin malah gambar. Lengkap dengan beberapa sketsa bangunan dan sebuah gelang tari berdasarkan petunjuk dari bapak-bapak tersebut. Bapak-bapak yang sama. Yang hanya nunjuk lemari tapi Mila bisa sadar benda yang ditunjuk yang ada dalam lemari bukan lemarinya yang disuruh dipulangin. Kan dia bisa protes. Lemari dipulangin kan berat pak. Namun kedatangan Mila ternyata sudah ditunggu oleh sosok siluman yang berwujud wanita penari yang dikenal dengan nama Badara Wuhi. Yang diperankan dengan baik oleh Aulia Sarah ya. Badara Wuhi yang merupakan ratu penguasa roh desa penari itu mengincar Mila untuk menjadi dawuh atau penari desa. Tanpa sepengetahuan Mila, tahulah orang dia yang mengalami gimana. Berbagai peristiwa mengantar dirinya menuju Badara Wuhi. Rangkaian peristiwa mistis lantas dialami seperti misal, kenapa cewek yang di depan rumah Mbah Putri galak banget, padahal belum kenal. Sampai nyuruh pada tinggal di pos jaga, padahal bisa tinggal di rumah warga lain kalau minta, kayak yang dilakukan sama Mila ya. Enggak sih. Saudaranya Mila. Hingga akhirnya tokoh desa menguji kondisi Mila melalui sebuah ritual. Ujian itu menunjukkan Badara Wuhi menginginkan Mila menjadi salah satu calon penarinya. Iya. Ya udah, abis itu ya bersama 6 perempuan lainnya dibawa ke sebuah sandang untuk dimandikan serta mengikuti ritual. Sejak peristiwa itu, Mila mengalami rangkaian peristiwa di luar nalar yang mengerikan. Mila tiba-tiba berada di alam lain sehingga dapat bertemu roh penari dan warga desa. Ia juga akhirnya bertemu dengan Badara Wuhi yang langsung meminta Mila untuk tinggal. Ia sempat kabur berkat bantuan salah satu perempuan di desa bernama Ratih yang diperankan sama Claresta Taufan. Namun teror Badara Wuhi masih terus menanti Mila bahkan siap menjemputnya pada waktu tertentu. Film ini sequel dari KKN Desa Penari ya, berarti kan KKN 2 tuh. Tayang 2 tahun lalu, sekarang digarap sama Kimo, sementara yang sebelumnya Kimo Istanbul. Sementara prequelnya itu dikerjakan sama Mas Awi Suryadi ya. Kemana situ orang sekarang ya? Pengerjaan naskah Badara Wuhi di Desa Menari masih melibatkan Lele Laila dan Simple Man. Tapi Mas Gerald Mamahit tak ambil andil untuk penulisan naskah film yang sekarang. Film kedua ini juga masih diproduksi sama MD Picture ya. Yang gue suka dari filmnya, set desainnya bagus. Gue juga demen banget Kimo bikin film Desa Penari dengan beneran ada tarian di filmnya. Beneran di shoot pas lagi nari juga. Dengan shot-shot yang cakep banget, kayak lagi nonton pertunjukan tari. Adegan-adegan yang mencekamnya juga dibuat bagus ya. Hal yang paling gue suka itu pas kejadian pertama yang hantu-hantu pada lewat di pos jaga dan matiin lampu minyak. Menurut gue itu mencekam. Kayaknya udah kalau yang gue suka sih itu. Ya, selain produksinya juga bagus ya, produksinya tuh lebih mahal kayaknya, gue nggak tahu. Berlanjut ke apa yang gue nggak suka. Gue nggak tahu siapa yang minta Kimo Istanbul buat holding back gore khas dia ya. Tapi menurut gue itu keputusan blow on sih. Semua adegan ngeri di filmnya jadi rada bland gitu. Terutama adegan-adegan kayak pas ibunya garuk mukanya sendiri. Bawahnya hitam doang gitu. Apa sih kurang ngeri lah. Logika dalam filmnya juga bingungin. Tapi ini mungkin gue aja yang gak nangkep. Jadi gini, pas mereka nari di sandang itu kan ada tiruan persisnya di Angkara Murka kan. Dan apapun yang dilakukan sama orang kesurupannya di dunia sana, contoh lagi nari, dilakukan secara fisik juga di dunia nyata gitu. Tapi pas mereka pulang ke rumah Ratih, mereka masih nari dan di Angkara Murka sudah bukan lagi rumah Ratih, tapi tempat kayak kastil.
Dan Mila lagi keguling-guling di tangga, tapi di dunia nyatanya masih nari walaupun tiduran. Menurut gua logika filmnya jadi beda, jadi lucu gitu. Ngomong-ngomong soal lucu, ini hal-hal lucu yang gue dapat dari filmnya. Ketika karakter Mila lagi mandi di sinden, dia didatengin Badara Wuhi yang langsung menginvade personal space Mila dengan nyanyi deket banget di telinga Mila. Jadi kita bisa asumsi bahwa warga desa pada nggak suka dengan Badara Wuhi karena mereka introvert. Dan mereka nggak terlalu suka digerayangin sama Badara Wuhi. Ibu Ratih yang sakit ditinggal sendirian sama anaknya kemudian ditemukan sama 3 pemuda teman Mila. Melihat bahwa ibu tersebut matanya melotot dan sakit parah, 3 pemuda ini melakukan satu hal logis. Ninggalin ibunya gitu aja. Karena mungkin takut disalahin warga kalau ibunya tiba-tiba meninggal ya. Mbah Dukun mencegah Jito buat buka pintu pas pintunya diketok. Setelah selesai marahin Jito bahayanya buka pintu sembarangan, Mbah Dukun membuka pintu tersebut pakai keluar pintu juga. Emang ya orang tua, bikin peraturan sendiri, dilanggar sendiri. Ketika Mila disuguhkan kopi, Mila berkata kalau kopinya manis. Yuda yang memang lagi pengen banget kayaknya kopi manis karena harusnya itu kopi buat tes, dan yang minum dipanggil satu-satu, dan Yuda nggak dipanggil, terus ketipu karena ternyata kopinya pahit dan dia lagi di-prank sama cewek-cewek di sana. Udah sih gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.